Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Daat Hadiwinata, mahasiswa UNAS dengan MPM 22 700 6446121. Pada ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sistem informasi ini, saya akan membuat video vlog mengenai soal-soal ujian akhir semester ini. Yang pertama yaitu sebutkan software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Pada soal yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang software point of sale atau kita kenal dengan aplikasi kasir. Dan di sini saya telah menemukan jurnal sistem informasi tentang penjualan aplikasi kasir berbasis website pada Mart Serbaguna di Blora. Jadi untuk pembuatan software aplikasi kasir ini minimal kita memiliki atau menguasai dua pengetahuan dasar, yaitu tentang bahasa pemrograman dan database, pengetahuan tentang pembuatan database dan menguasai pemrograman. Nah, jadi dari dua pengetahuan mendasar itu maka bisa kita aplikasikan pada pembuatan software aplikasi kasir ini. Kalau kita lihat dari entity diagram atau class diagram dari aplikasi point of sale ini, pertama-tama kita akan membuat 6 buah tabel yang kita buat dengan database. Nah, di sini kita harus menguasai proses pembuatan database, baik itu MySQL, spreadsheet, Access, Oracle, dan lain sebagainya. Pada aplikasi ini pengembang itu mengembangkan dengan MySQL. Pertama-tama kita akan membuat tabel login dengan atributnya yaitu username dan password. Kemudian tabel login ini biasanya dipakai juga untuk tabel hak akses, ya, yaitu antara owner dan admin, antara petugas dan pemilik dari kalau di sini kan penjualan ini minimarket. Kemudian yaitu tabel kasir itu sendiri yang berisi atribut ID kasir dan nama kasir. Kemudian ada tabel pelanggan, atributnya itu ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat email pelanggan. Kemudian tabel barang. Nah, ini untuk menginput barang ready to stock, barang siap dijual. Atributnya ada ID barang, nama barang, dan jumlah. Kemudian ada tabel transaksi. Nah, di sini merupakan main tabel yang pakai untuk transaksi pada aplikasi ini, dimana di tabel ini dia akan mengambil data dari barang, kemudian siapa yang beli itu dari ID pelanggan, kemudian siapa yang melakukan penginputan itu dari
kasir, kemudian setiap laporan ini bisa diakses oleh owner. Kemudian ada tabel owner, itu sendiri biasanya jadi satu tabel dengan tabel login hak aksesnya. Setelah kita membuat database, nah dari masing-masing database itu harus kita siapkan apa yang bisa dilakukan dari tabel itu, yaitu dengan menambahkan fungsi tambah, edit, hapus, dan simpan. Kalau dikenal oleh programmer itu yaitu fungsi CRUD, code-nya create, read, update, dan delete. Dari setiap tabel itu kita coding fungsi create, read, update itu CRUD-nya masing-masing. Nah, setelah di program decoding CRUD masing-masing dari database ini, kemudian kita siapkan itu apa, dashboard ini kita harus menguasai. Dalam pembuatan dashboard ini kita harus menguasai bahasa pemrograman HTML, CSS untuk stylingnya, kemudian apa, nah minimal 2 itu ya, HTML, CSS. Nah, tapi perkembangan sekarang banyak template yang disediakan, template dashboard yang disediakan untuk dashboard admin, itu bisa kita temukan di Bootstrap ya, bisa kita download dan kita edit sesuai dengan kebutuhan kita untuk sekarang. Tapi untuk dasarnya kita harus menguasai HTML dan CSS minimal. Kemudian setelah tampilan dashboardnya sudah tersedia dan dihubungkan dengan database, baru aplikasi ini bisa dipakai. Jadi cara garis besarnya kita menyiapkan database, kemudian menyiapkan tampilan dashboard, kemudian kalau aplikasi ini kan berbasis internet, ini harus kita siapkan server penampungnya, yaitu kalau saya pengalaman cPanel itu bisa dipakai untuk server. Kita upload database dan indeks bahasa pemrograman kita sehingga dia bisa dijalankan secara online. Tapi pengalaman kami di pembuatan point of sale ini pernah saya meng-create itu dengan spreadsheet itu. Jadi kita hanya, ini mungkin yang baru-baru berkembang, hanya membutuhkan sebuah akun Gmail aja, kita sudah bisa membuat point of sale ini dengan online. Database-nya itu menggunakan spreadsheet, kemudian dari spreadsheet itu kita mengcodingnya itu dengan Google Apps Script atau dikenal dengan GAS, Google Apps Script ya. Mungkin sekarang bisa menjadi tren ya, kalau menurut perkiraan saya Google Apps Script ini akan menjadi tren, sehingga pada mindset kita sekarang itu membuat aplikasi web based online itu hanya membutuhkan satu akun Gmail aja ya. Suatu yang menarik ini yang terus akan saya gali ke depan tentang Google Apps Script itu. Kemudian cerita sedikit, Google Apps Script itu berbasiskan Java ya, sama pemrogramannya dengan bahasa Java.
Balik lagi ke aplikasi kasir yang berbasis website ini. Jadi hal yang menarik dari aplikasi point of sale ini yang kami temukan juga di lapangan atau pengembang itu tentang update harga barang. Nah, di sini ada, kalau pengalaman kami ada dua metode ya yang bisa kita terapkan dari update harga barang. Jadi apabila kita memiliki minimarket dan kita menyuplai barang dari supplier, itu kan barangnya bisa turun naik harga. Jadi untuk barang ready stock ini biasanya yang ditanyakan customer untuk pengembang ini, bisakah update harga di ready to stock, barang ready to stock ini. Kalau kami biasanya, kalau saya pribadi biasanya menawarkan dua solusi, yaitu bisa mengambil dari harga rata-rata barang tersebut. Jadi permasalahannya dari supplier itu kan ada barang, kadang barang naik sehingga mempengaruhi harga jual kita ikut naik. Tapi kalau barang turun, nah harga jual kita apakah tetap atau mau ikut turun? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, jadi sering saya tawarkan, apakah kita akan mengambil rata-rata dari barang masuk, atau kita akan mengambil harga terakhir. Kalau harga terakhir itu, kalau harga naik, ya kita otomatis barang yang kita jual mengikuti harga terakhir. Tapi apabila harga terakhir turun, barang yang kita jual tetap turun. Nah, jadi permasalahan pada waktu kita membeli barang naik itu barangnya masih ready, sedangkan belum habis terjual semua, sedangkan harga dari supplier sudah turun. Apakah kita adjust harga terakhir, rugi dong modal kita, atau kita mau ambil rata-rata? Nah, jadi saya sering tawarkan kita harus memakai harga tertinggi ya. Harga tertinggi itu selalu mengupdate ke barang ini. Tetapi apabila kita ingin menjual dengan harga sesuai dengan fluktuasi harga supplier, ya kita harus mengupdate terus ya. Nah, makanya dari tabel barang ini biasanya dikembangkan lagi sistem inventory. Jadi dari ini ada, biasanya orang meminta point of sale langsung connect ke gudang, itu bahasanya. Nah, jadi di gudang itu sistem inventory update harga itu berlangsung. Jadi kita bisa mengatasi solusinya itu dengan menambahkan aplikasi gudang lah dari barang ini, sehingga dari aplikasi gudang itu menarik data ke data barang, sehingga barang ini memang barang ready to sell. Jadi bukan barang ready to stock. Ready stock sudah di gudang, jadi ready to sell dengan harga terbaru itu bisa ditarik ke barang di situ. Nah, kalau kita lihat diagram kelas ini, diagram kelas ini, bukan diagram activity ini kan, kalau kita sebentar, kita besarkan dulu. Kalau kita besarkan ini kan, nah, aktivitas pembelian, tapi ini merupakan gambaran aktivitas penjualan ya kalau kita sebagai pemilik market ini ya. Tapi kalau sebagai konsumen, pembeli, ya aktivitas pembelian. Ini alur pembelian ini.
Nah, kalau alur pembelian mestinya connect ke barang ya, bukan barang masuk, bukan barang keluar. Ini aktivitas penjualan, pembayaran, stok, seperti itu. Mungkin itu jelasan singkat dari proses pembuatan software aplikasi point of sale atau yang sering kita kenal dengan aplikasi kasir. Secara umum gambarannya begitu. Ya, jadi menyiapkan database, menguasai bahasa pemrograman, kemudian menyiapkan server atau bahasa pemrogramannya itu mulai dari logikanya, kemudian tampilannya itu dengan HTML dan CSS, kemudian upload di server sehingga bisa diakses online di mana saja. Seperti itu gambaran proses pembuatan software. Kalau dari segi metodenya ya biasanya banyak metode yang digunakan, ada metode waterfall, metode prototype dan lain sebagainya. Nah, kalau yang pada jurnal ini yaitu metode waterfall dengan tahap-tahapan, yaitu requirement dan sampai implementasi dan pemeliharaan. Seperti itu. Lanjut, yaitu soal nomor 2. Berikan contoh real rencana implementasi sistem. Kalau berbicara tentang real implementasi sistem, real implementasi sistem. Nah, kalau rencana dalam proses pengembangan sistem informasi itu biasanya sebelum kita memulai suatu proyek pengembangan sistem informasi, biasanya kita sering menyusun apa yang dinamakan dengan project charter atau piagam project, di mana dalam project charter itu kita akan menemukan rencana-rencana yang akan kita buat atau milestone perjalanan kegiatan apa saja yang akan kita buat dan menetapkan jangka waktunya. Itu yang disebut dengan rencana. Coba kalau kita lihat seperti di dalam project charter itu kan, kalau ini kan contoh project charter pengembangan sistem informasi posko keamanan, itu tanggalnya 24 Maret. Nah, di dalam project charter ini tuh dijelaskan dalam skopnya apa, seperti apa. Nah, di sini proses rencana, contoh implementasi rencana tadi. Jadi direncanakan bahwa pada project milestone atau benchmark project itu apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pengerjaan project itu ada pada milestone project di project charter atau piagam project. Pertama yaitu mulai project, tanggal ditetapkan 1 April 2019, identifikasi masalah, penggalian kebutuhan, ini fase requirement itu ada di tanggal 8 April, kemudian sampai perancangan sistem di 31 Mei. Nah, dari rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan ini kemudian diimplementasikan pada kegiatan yang pada acuan untuk menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan target tanggal rencana ini. Seperti itulah mungkin penjelasan tentang
contoh real penerapan perencanaan dalam proses sistem informasi, yang mana contoh real sesuai soal tadi. Contoh real ini, real implementasi sistem ini bisa kita lihat di project charter pada bagian milestone project. Mungkin itu penjelasan soal nomor 2 jawabannya. Yaitu jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Jadi kalau bicara prosedur maintainability itu dilakukan untuk suatu proses yang dilakukan untuk menguji software yang sudah di develop tadi, apakah bisa diperbaiki atau apakah mudah diperbaiki untuk merespon segala perubahan dari luar sistem atau dari dalam sistem. Nah, jadi maintainability ini untuk mengukur ya, apakah software yang kita develop bisa di-maintain, dipelihara dengan mudah atau sulit. Begini logikanya. Jadi kalau kita menerima project pembuatan software dari pelanggan atau konsumen, misalnya dia meminta 5 fitur dalam software yang ingin dia gunakan, kemudian kita membuat 5 fitur tersebut, kemudian setelah diuji ada 3 fitur yang digunakan dan 2 fitur yang tidak digunakan. Jadi kita maintainnya mengganti 2 fitur yang tidak digunakan itu untuk memenuhi kebutuhan si konsumen tadi. Jadi kita hanya mengganti 2 fitur yang tidak memenuhi kriteria si konsumen tadi. Jadi semakin tinggi nilai indeks maintainable itu, maka semakin mudah kita untuk memaintain atau memelihara atau mengkoreksi, mengevaluasi sistem yang kita buat tadi. Misalnya dari 5 yang salah 2, tinggal kita koreksi 2. Misalnya nilai maintainable-nya rendah, atau misalnya ada cuman kepake 2 fitur, berarti kita harus mengganti 4 fitur, dan itu tingkat kesulitannya beda ya, kalau mengganti 2 atau mengganti 4 fitur, seperti itu gambaran umumnya. Tetapi kalau dari teori, maintainability itu merupakan ukuran kemampuan suatu sistem yang dapat dipelihara dan diperbaiki, yang juga disebut dengan time to repair. Jadi sistem yang kita hasilkan tadi harus diukur dengan indeks maintainability tadi ya. Kalau indeks maintainability-nya tinggi, berarti sistem yang kita buat atau software yang kita develop tadi itu mudah untuk di maintain atau diperbaiki atau dimodifikasi jika ada perubahan. Kemudian apabila indeks maintainability-nya itu rendah, software yang kita buat atau aplikasi yang kita develop tadi itu susah untuk dimodifikasi atau dikoreksi, seperti itu. Jadi sulit untuk menerima perubahan gitu. Bisa, tapi agak membutuhkan effort lebih banyak. Pada aspek maintainability ini, pengujian aspek maintainability yaitu pengumpulan data menggunakan metrik maintainability banyak
metode yang digunakan. Secara umum apa yang diuji di maintainability ini yaitu aspeknya apa itu? Correct fault. Jadi aplikasi itu apabila terjadi kesalahan akan memberikan peringatan ya, sistem error atau kesalahan itu berarti aplikasi yang kita hasilkan itu masuk dalam aspek maintainability, dapat dipelihara ya. Jadi kalau dia sistem itu memberikan peringatan kesalahan, berarti kita tinggal mengoreksi kesalahan itu, seperti itu. Kemudian konsistensi itu adalah penggunaan suatu model perancangan pada seluruh perancangan. Jadi satu model perancangan aja yang dipakai untuk merancang suatu aplikasi itu. Misalnya pada aplikasi pertama ini bisa dilihat di pengembang sistem secara agile ya. Pada sprint pertama kita sudah melaunching aplikasi tersebut dan jalan. Kemudian seiring jalan waktu ada permintaan maintain, yaitu menambah fitur. Kita harus membuat aplikasi baru lagi untuk menambah fitur dari aplikasi yang sudah kita launch di awal. Tetapi dalam pembuatan aplikasi yang kedua ini kita harus konsisten dengan bahasa pemrograman, database yang kita buat pada aplikasi pertama. Jadi secara konsistensi aplikasi ini tetap penggunaan satu model perancangan. Nah, dengan metode satu model ini akan gampang ya maintainnya. Jadi kita fokus pada model perancangan tertentu aja, seperti itu. Kemudian simplicity yaitu kemudahan dalam pengelolaan, perbaikan dan pengembangan. Jadi aplikasi ini hendaknya dibangun itu harus memiliki kemudahan dalam pengelolaan, perbaikan dan pengembangan. Jadi kalau di pengujian sistem informasi atau aplikasi itu ada faktor usability, faktor banyak ya, ada kegunaan, kemudian efisiensi, seperti itu. Mungkin dari faktor kemudahan ini mungkin yang disiapkan panduan-panduan untuk aplikasi ini ya, pemeliharaan aplikasi ini, seperti itu. Mungkin itu dari sistem maintainability. Jadi proses pemeliharaan sistem ya, maintain, seperti itu. Terima kasih. Hal nomor 4 yaitu berikan perbedaan antara real-time processing dan online processing. Jadi dalam pengelolaan data yang dilakukan oleh aplikasi atau sistem informasi yang kita bangun, yaitu ada yang real-time processing dan online processing. Jadi kalau real-time processing itu proses penerimaan penginputan data, pengelolaan data, dan langsung menjadikan output data itu real time ya, atau bisa dibilang dalam waktu yang bersamaan dengan penginputan data. Dan pada saat itu juga sistem akan memproses
output data tersebut, seperti itu. Kalau real time. Kemudian kalau online processing masih ada delay ya, tapi tetap data itu terhubung secara online. Kemudian untuk outputnya itu atau proses outputnya itu ada jeda waktu. Begini contoh sederhananya yang sering kita lakukan, yaitu proses chat di aplikasi chat kita, itu misalnya WA ya. Jadi ada fasilitas WA auto respon. Nah, jadi begitu kita mengklik pesan apa, langsung dibalas dengan otomatis pada saat itu juga. Itu namanya real time processing. Sementara kalau chat yang biasa itu kita ngechat dengan seseorang, kemudian dia baca dulu, kemudian dia balas, kemudian dia langsung mengetik juga kan, ada tulisan di atas WA itu sedang mengetik. Nah, itu prosesnya ada waktu delay proses pengetikan seperti itu. Atau sistem polling di WA itu bisa online processing. Begitu kita ngeklik polling A, polling B, langsung saat itu hasilnya langsung tampil. Kemudian apalagi contoh-contoh real time processing itu transaksi tak di rekening kita itu online, real time processing, langsung ke record dalam transaksi kita, apakah itu penarikan, setoran, transport dan lain sebagainya. Itu real time, jadi sama-sama online, sama-sama terhubung dengan internet, tetapi proses penyajian datanya aja yang berbeda. Kalau real time pada saat itu juga langsung diterima hasil output dari inputan data itu. Kalau online processing mungkin delay. Contoh online processing juga itu pemesanan produk-produk tertentu, itu kita mengklik di kolom pemesanan, menginputkan data-datanya, spesifikasi apa yang kita pesan, kemudian kita klik pesan. Pesanan ini akan tersimpan di sistem, kemudian akan dibaca oleh si penyedia layanan, kemudian dia akan membalas pesanan itu dengan mengirimkan barang. Itu proses online, ada delay. Mungkin itu perbedaan real time processing dengan online processing. Nah, real time processing itu biasanya sistem yang melakukan mengolah data untuk segera menyajikan output dengan cepat. Mungkin itu perbedaannya. Terima kasih. Jelaskan penggunaan software ini, Software Capability Maturity Method CMM. Jadi CMM ini awalnya digunakan untuk mengukur tingkat kematangan dalam proses pengembangan sistem informasi. Software kapasitas kematangan metode dalam pengembangan sistem informasi. Kalau lihat sejarahnya, secara literatur, bahwa CMM ini merupakan framework untuk mengukur tingkat kematangan pengembangan sistem informasi dan manajemen proses dan produk suatu organisasi. Framework CMM ini
sistem perangkat lunak informasi bermaksud untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan. Jadi tujuan dibentuknya itu yaitu untuk membantu organisasi dalam memahami sistem informasi yang ada di organisasi tersebut. Nah, jadi dalam CMM ini ada 5 tingkatan. Apa saja yang tingkatan-tingkat apa saja yang diukur dalam CMM itu? Pertama yaitu apa yang akan diukur. Tingkat pertama, pola ukurnya. Apa yang akan diukur dari sistem informasi itu, kemudian bagaimana cara mengukurnya atau metode pengukuran sistem informasi itu. Kemudian ketiga, menetapkan standar penilaian, skala penilaian terhadap sistem informasi yang ada di organisasi tersebut, dan bagaimana interpretasinya, bagaimana penerapannya atau pengaplikasiannya sistem informasi itu terhadap user-user atau manusia yang ada pada organisasi tersebut. Itu yang diukur. Kemudian pada level pertama di CMM, Maturity Management Method ini, pertama yaitu sistem informasi itu digolongkan sebagai level 1, yaitu level paling terendah. Yaitu pada level ini ciri-cirinya, pada tahap ini umumnya proses tidak diprediksi, tidak bisa unpredictable, kemudian tidak berulang, sering mengalami krisis, over budget, dan gagal mencapai target waktu. Jadi pengembangan sistem informasi ini dinilai sangat rendah ya, tidak bisa diprediksi, bahkan gagal mencapai target apa yang ingin dikembangkan oleh organisasi tersebut. Tapi kadang-kadang ada yang berhasil, jadi berhasilnya pun sangat rendah ya. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak ada manajemen proyek. Jadi dalam proses pengembangan sistem di level inisial ini hanya menginisial kebutuhan aja dan dikembangkan, tidak ada manajemen proyeknya. Itu mengembangkan sesuatu berdasarkan inisial. Kemudian tidak ada quality assurance, penjamin kualitas software yang dihasilkan, tidak ada. Kemudian tidak adanya mekanisme manajemen perubahan, change management. Jadi manajemen untuk mengadopsi perubahan itu tidak ada dalam yang termasuk ciri-ciri pengembangan sistem dengan inisial ini. Adanya seorang ahli yang tahu segalanya. Nah, jadi proses pengembangan sistem itu hanya dipegang oleh satu orang ya dalam sebuah organisasi itu, dan dia yang akan mengendalikannya tanpa ada target, tanpa ada manajemen dan sebagainya. Ya, tergantung satu orang tadi untuk mengembangkannya. Jadi itu ciri-ciri sistem informasi dalam suatu organisasi itu masih pada level inisial. Kemudian ciri level inisial yang terakhir yaitu sangat bergantung pada kemampuan individual. Jadi kita tergantung pada individu yang memegang sistem ini ya, yang memiliki kemampuan pengembangan sistem itu. Kemudian dalam suatu organisasi sistem informasi itu ada juga level kedua, yaitu lebih naik lagi dari level inisial, yaitu level repeatable. Pada tahap ini fokus ditekankan pada manajemen proyek, bukan pada pengembangan sistemnya. Kesuksesan kegagalan masih bergantung pada kemampuan pengalaman dari tim. Nah, jadi di fase kedua ini yaitu pengembangan sistem informasi dalam suatu organisasi itu hanya mengandalkan sekelompok itu saja ya, sekelompok orang yang berpengalaman dalam mengembangkan sistem informasi, tapi tidak berfokus pada pengembangan sistem informasi itu sendiri.
Jadi misalnya sekelompok ini mengembangkan dengan satu cara, sementara kebutuhan dari organisasi itu mungkin berbeda ya dari yang dikembangkan tadi, kan bervariasi. Setiap kebutuhan itu bervariasi. Jadi sistem ini cirinya yaitu bergantung pada kelompok pengembang, hanya bergantung pada kelompok pengembang sistem informasi itu. Kemudian kualitas perangkat lunak masih bergantung pada proses, bukan pada orang, pada prosesnya. Adanya manajemen proyek sederhana, manajemen proyek tapi ada sederhana. Kemudian kualitas assurance ada tetapi masih sederhana. Adanya software konfigurasi manajemen secara sederhana. Tidak adanya knowledge management, jadi knowledge management apa panduan user manual dan segala macam itu hanya dipegang oleh kelompok kecil ini saja ya, kelompok pengembang ini. Kemudian tidak adanya komitmen untuk mengikuti SDLC dalam kondisi apapun. Jadi dia mengembangkan sistem informasi yang ada di organisasi itu tidak mengikuti aturan SDLC ya, berdasarkan pengalaman dari kelompok ini aja. Kemudian tidak adanya statistik kontrol, estimasi proyek, dan perubahan struktur organisasi, rentan perubahan struktur organisasi. Itu ciri-ciri di pengembang yang di level kedua, yaitu pengembang repeatable. Kemudian pengembang di level ketiga yaitu define. Pada level define ini proses pengembangan sistem informasi itu masih standar ya, umumnya disebut metodologi. Telah memiliki, dikembangkan, dan telah digunakan secara terintegrasi unit sistem atau pelayanan informasi organisasi. Ciri-cirinya, nah di level ketiga ini sudah meningkat, sudah mengikuti SDLC yang ditentukan, System Development Life Cycle dalam proses pengembangan sistem informasinya. Kemudian adanya komitmen untuk mengikuti SDLC dalam keadaan apapun. 3. Kualitas proses masih bersifat kualitatif, hanya perkiraan saja. Tidak menerapkan activity based costing, tidak adanya mekanisme feedback ya. Jadi itu yang kekurangannya, masih tidak ada activity based costing, kemudian tidak ada feedbacknya untuk perusahaan itu. Kemudian naik lagi ke level keempat yaitu manage. Pada level manage itu pengembang sistem informasi ini melihat masalah pengembang sistem informasi. Jadi walaupun proyek menemui masalah atau isu yang tidak diperkirakan, proses masih akan tetap disesuaikan berdasarkan efek dan kondisi yang mampu diprediksi, terukur. Ini sudah terukur ya pengembang sistem informasi ini. Ciri-cirinya sudah ada activity based costing yang digunakan untuk estimasi proyek berikutnya. Kemudian penilaian kualitas perangkat lunak dan proyek bersifat kuantitatif. Nah, di sini ada kelemahannya, yaitu terjadi pemborosan biaya untuk mengumpulkan data karena pengumpulan data masih cenderung manual, dilakukan oleh orang, cenderung mengumpulkan data satu-satu ya. Keempat, cenderung belum jelas disebabkan karena manusia ketika diperhatikan perilakunya cenderung berubah-ubah. Jadi ini mengandalkan admin ya, admin dari pengembang sistem informasi ini. Tidak adanya mekanisme pencegahan defek terhadap kesalahan dan mekanisme feedbacknya, masih belum ada ini feedbacknya. Kemudian level maturity yang tertinggi yaitu level optimize.
Dalam level optimasi ini, proses pengembangan sistem informasi terstandarisasi ya, melakukan pengujian lolos pengujian secara kontinu, dimonitor, ditingkatkan berdasar ukuran dan analisa di level 4. Setiap pembelajaran yang ada disebarluaskan pada seluruh bagian organisasi dan penekanan dan pada penurunan ketidakefisienan proses pengembangan sistem ketika menjaga kestabilan kualitas. Ciri-ciri pengembang di tingkat optimasi ini yaitu pengumpulan data secara otomatis sudah terjadi, pengumpulan data secara adanya mekanisme pencegahan defek terhadap kesalahan atau kegangguan, kerusakan, helpdesk lah, adanya mekanisme feedback sangat baik, dan adanya peningkatan kualitas SDM yang juga di peningkatan kualitas proses. Jadi untuk apa sih CTM ini dibuat? Awalnya kan untuk mengetahui tingkat kematangan sebuah organisasi dalam pengembangan perangkat lunaknya. Jadi kita menilai pengembang software ini apakah ya layak atau tidak layak, ya kita lihat dari CCM tadi ya, level-level CCM tadi, dia masuk level mana, level 1 kah, level 2, level 3, atau level 5 optimize. Kemudian kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi jadi ini untuk kita mengcompare ya, bahwa pengembang A, pengembang B, dan pengembang C ini, pengembang A ini ada level mana. Kita lihat dari ciri-ciri mekanisme dan cara metode pengembang sistemnya. Kemudian kita lihat tim pengembang sistemnya dan apa-apa yang sudah dikembangkan oleh si A, si B, dan perusahaan pengembang A, perusahaan pengembang B, perusahaan pengembang sistem C, sebagai alat compare ya, sebagai alat mengkomparasi mana yang terbaik dari pengembang A, pengembang B, dan pengembang C dari sistem. Dibuatlah CCM ini, level-level pengembang sistem secara CCM ini. Kemudian ketiga, untuk memberikan arahan akan peningkatan organisasi bagi top manajemen dalam sebuah organisasi. Jadi untuk sebagai bahan laporan kita ya, bahwa si pengembang A ini dengan metode ini dia masuk level ini, sehingga top manajemen kita menilai apakah akan memakai jasa pengembang A, apakah akan memakai jasa pengembang B, dan pengembang-pengembang itu kita klasifikasikan dalam tingkat-tingkat si ini ya, maturity method ini. Kemudian keempat, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Nah, itu masih ya, alat compare ya, alat komparasi sebagai perusahaan untuk membandingkan keunggulan sistem informasi perusahaannya dengan perusahaan pesaing atau perusahaan lainnya yang di bidang usaha yang sama atau berbeda, seperti itu. Mungkin itu kegunaan software CCM ini. Kemudian soal nomor 6. Presentasikan ringkas 3 jurnal mengenai metode pengembangan sistem. Pada soal nomor 6, saya meringkas 3 jurnal yang kami cari dari Google Scholar. Pada jurnal pertama atau jurnal 1 ini kami membahas tentang metode pengembangan sistem dengan metode waterfall. Judul jurnalnya yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Sekolah sebagai Media Pendataan Berbasis Web di SMP Islam Darussalam. Jadi
Pengembang sistem ini merumuskan masalah. Ada 3 pokok bahasan masalah yang ada itu bahwa SMP Islam Darussalam ini sistem yang sedang berjalan pada pendataan siswanya itu masih manual. Kemudian SMP Darussalam ini kan memiliki santri yang pendataan santri yang masih manual, dan pendataan siswa SMP Darussalam ini masih tergolong manual secara tertulis, di mana segala prosesnya dari input, pencarian, dan penyimpanan data masih secara tertulis. Kemudian permasalahan ketiga yaitu SMP Islam Darussalam ini merupakan instansi sekolah menengah pertama swasta yang memiliki lebih dari 133 murid dan wali murid yang semua itu membutuhkan informasi yang terbaru tentang sekolah. Jadi dia harus mengelola database siswa dan wali siswa ini secara terpusat ya, dengan sistem informasi. Jadi si pengembang sistem ini menggunakan metode waterfall. Seperti apa metode waterfall itu tahap-tahapannya? Jadi metode waterfall itu pengembangan sistem bertahap ya. Dari kalau lihat dari gambarnya itu requirement, pengumpulan kebutuhan, desain, development, testing, deployment, dan maintenance. Jadi pertama kita mengumpulkan kebutuhan, kemudian mendesain seperti apa sistem itu, kemudian kita akan mendevelop penggunaan program apa, bahasa pemrograman apa, dan database apa. Kemudian sistem itu diuji. Setelah diuji baru setelah tidak ada kendala di deploy, kemudian dibangun sistem itu, kemudian diimplementasikan, kemudian baru ada tahap maintenance. Jadi itu 2, 3, 4, 5, dan 6 tahap penting dalam metode waterfall, yaitu requirement, design, development, testing, deployment, dan maintenance. Seperti apa detailnya? Fase requirement analysis itu yaitu fase pendefinisian layanan sistem. Kendala dan tujuannya ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan pengguna, kemudian didefinisikan secara rinci. Jadi pada fase requirement ini kita mengumpulkan semua kebutuhan dengan menganalisa kebutuhan itu dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan sumber-sumber pengguna aplikasi ini, apa yang dibutuhkannya. Kemudian pada fase requirement berfungsi kegiatannya sebagai berikut, yaitu wawancara, bisa mengisi kuesioner, bisa mempelajari dokumen-dokumen yang beredar di SMP Islam Darussalam itu tersebut. Kemudian setelah fase requirement selesai, masuk fase berikutnya, yaitu fase sistem dan software design. Pada tahap ini kita akan menentukan sistem apa yang ingin dipakai dan software apa yang ingin dipasang. Kemudian pada fase ini juga kita merancang UI UX, membuat DFD, RD, dan sequence diagram untuk memudahkan programmer dalam menerjemahkan kebutuhan klien dan mengaplikasikannya pada software sistem dan software yang akan dipakai. Kemudian implementasi. Pada tahap ini perancang perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Kemudian dilakukan pengujian. Ada metode white box, black box, dan lain-lain. Kemudian deployment sudah, testing sudah. Sekarang development sudah, testing sudah, sekarang deployment, integrasian. Pada tahap integrasian ini program digabung dan diuji sebagai sistem lengkap
memastikan apakah ada kebutuhan yang kurang atau bug-bug sistem yang perlu diperbaiki. Setelah pengujian, perangkat lunak dikirimkan ke customer. Kemudian perangkat lunak atau sistem informasi ini bisa digunakan. Kemudian setelah integrasi, development, ada maintenance. Jadi software yang telah kita deploy ke customer harus kita maintenance, karena kita bertanggung jawab atas penggunaan software tersebut, karena kita yang meng-create-nya. Tahap ini merupakan tahap yang panjang ya. Sistem ini dipasang, biasanya kita memberikan garansi berapa tahun itu pemeliharaan sistem, seperti itu. Jadi pada kesimpulan jurnal pengembangan sistem dengan waterfall ini, kesimpulannya yaitu perangkat lunak sistem informasi sekolah tersebut, pendataan berbasis web Darussalam berhasil dibuat tanpa kendala dengan menggunakan sistem waterfall tersebut. Pendataan dan informasi didapatkan dengan baik. Kemudian dengan adanya sistem informasi yang dideployment dengan metode waterfall itu, user dapat mengelola data, murid, guru, pelajaran, dan data-data lainnya. Bahkan kita bisa mengintegrasikan dengan sistem pembayaran, administrasi keuangan sekolah. Kemudian 3, sistem informasi pendataan yang dirancang juga memiliki pembatasan hak akses. Nah, jadi kita mengatur, mengkontrol level akses user, level user pengguna sistem informasi ini. Sistem informasi pendataan siswa ini yang berbasis web ini diharapkan dapat, ya ini kesimpulan dan harapan tujuan, dapat memberikan kemudahan bagi siswa, pegawai, dan seluruh sivitas yang ada di SD Islam Darussalam tersebut. Mungkin itu pada jurnal pertama ringkasannya. Jadi metode yang digunakan metode waterfall. Kemudian pada jurnal yang kedua yaitu metode pengembangan dengan agile atau lincah kalau secara bahasa. Itu judul jurnalnya itu sistem informasi kepegawaian menggunakan metode agile development di CP Angkasa Raya. Tahun jurnal 2022. Jadi dalam di CP Angkasa Raya ini, berdasarkan penelitian pengembang sistem informasi ini, bahwa ada 2 masalah besar, yaitu CP Angkasa Raya ini memiliki beberapa cabang yang harus dimanage dengan lokasi yang berbeda. Kemudian pengelolaan data pegawai atau data base pegawai di CP Angkasa Raya ini bersifat manual tertulis, sehingga menyebabkan data pegawai ini Angkasa Raya membutuhkan data waktu yang lama. Jadi pendataan karyawan atau database karyawan di CP Angkasa Raya ini masih tersimpan secara manual. Jadi pengembang menggunakan metode agile. Metode agile seperti apa? Jadi metode agile itu metode yang seperti gambar ini, ada planning, design, developer, testing, deployment, review, launching. Sama aja itu tahap-tahapannya. Tapi di sini apabila kita telah melaunching satu buah aplikasi ini, untuk pengembangan berikutnya kita bisa langsung mengembangkan tanpa mengganggu aplikasi yang berjalan ini. Karena metode agile ini dinilai kita bisa mengembangkan metode ini tanpa mengganggu metode sistem kita bisa mengembangkan sistem informasi yang berjalan ini tanpa mengganggu sistem ini bekerja. Jadi pada waktu kita membutuhkan fitur-fitur baru, maintenance aplikasi yang sudah kita bangun tadi
dengan fitur-fitur yang baru kita bisa langsung mendevelopmentnya. Inilah kelebihan metode agile ini. Tahapan-tahapan metodenya secara ringkat tadi sudah disampaikan, kalau detailnya sebagai berikut. Kemudian fase analisa sistem sama dengan waterfall tadi, tetap menganalisa, dilakukan terhadap user, mengetahui cara detail kebutuhan perangkat lunak, bisa wawancara dan sama ini. Kemudian perancangan, kalau di itu tadi sama, kalau di waterfall tadi perancangan, desain sama. Kedua, menentukan bahasa pemrograman dan membuat diagram, membantu programmer mudah menerjemahkan kebutuhan. Kemudian 3, development ada proses mengintegrasikan aplikasi pengkodean database. Ini menggunakan query MySQL dan database. Keempat, testing. Kelima, deployment aplikasi sama. Kemudian revisi dan evaluasi. Jadi langsung direvisi dan evaluasi. Kemudian ada maintenance. Di maintenance system ini kita bisa di revisi dan evaluasi. Ini kita bisa mengembangkan sistem ini secara langsung tanpa mengulang dari analisa lagi ya, langsung mengembangkan, menambah fitur-fitur terbaru metode agile ini. Sistemnya terbuka ya. Kemudian kesimpulannya pada jurnal kedua itu berdasarkan hasil pengembangan sistem pada penjelasan sebelumnya, maka kesimpulan dapat diambil proses pengolahan data pegawai dengan menggunakan aplikasi sistem ini kepegawaian menjadi efisien karena proses pengolahan data pegawai, penggajian, pengajuan cuti dan penyampaian informasi lebih cepat dan terdata dengan baik. Jadi dengan adanya pengembangan sistem dengan metode agile ini, jadi CP Angkasa Raya ini terbantu dengan database karyawan yang terintegrasi. Kemudian di jurnal yang ketiga yaitu pengembangan dengan metode prototype. Pengembangan sistem ini dengan judul jurnal pengembangan sistem informasi peminjaman kendaraan inventaris pada BPJS kantor cabang Palembang menggunakan metode prototype. Tahun jurnal 2022. Di tempat di kantor BPJS Palembang ini ternyata ada permasalahan mengenai inventaris peminjaman alat inventaris perusahaan, yaitu dalam hal ini kendaraan ya. Permasalahannya yaitu untuk mengatasi bagaimana masalah yang timbul oleh pelayanan manual sekaligus meningkatkan efektivitas kerja, absensi online yang diterapkan di kantor BPJS Palembang. Jadi dalam hal pencatatan peminjaman kendaraan ini bisa dilakukan secara sistem kebutuhan usernya. Kemudian dikembangkan dengan metode prototype. Metode prototype ini dalam penganalisaan, analisis requirement-nya itu fase requirement. Kalau di waterfall itu sama aja, komunikasi ya, analisis berjalan ya, komunikasi, quick plan, design, prototype, construction, delivery. Jadi biasanya di quick plan ini dia mengasih contoh pada klien, ada sebuah prototype aplikasi-aplikasi yang mirip yang ditawarkan, apakah ini memenuhi kebutuhan klien
Kalau menu langsung quick design dengan aplikasi yang ada itu tinggal dirubah ya, dirubah sesuai kebutuhan klien. Beda dengan metode agile atau waterfall, dia tidak mengajukan prototype yang ada ya, aplikasi-aplikasi yang mirip tidak diajukan di situ. Kemudian setelah analisa kebutuhan, ada quick plan. Nah, quick plan ini merupakan penjadwalan yang diperlukan, jadi sehingga pengembangan sistem dapat berjalan dengan baik dan dirasakan sesuai tepat waktu. Jadi quick plan ini ya menjadwalkan ya aktivitas-aktivitas dalam proses pengembangan sistem itu. Kemudian modeling desain sama perancangan tampilan antarmuka UI UX database-nya. Kemudian konstruksi dilakukan untuk mengimplementasikan desain apabila yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman sendiri sehingga menjadi aplikasi yang bisa dieksekusi. Nah, di sini ada konstruksi, kemudian implementasi. Jadi metode prototype ini mungkin bisa lebih cepat ya dalam proses pengembangan sistem informasi, karena dia menyajikan prototype ya, aplikasi yang mirip dengan kebutuhan klien. Bila sudah cocok, tinggal merubah sesuai kebutuhan, merubah sedikit sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, pengembangan sistem informasi peminjam kendaraan informasi mengatasi permasalahan katalog BPJS ini telah direalisasikan. Beberapa pegawai yang ingin meminjam kendaraan tak harus ke kantor terlebih dahulu, tapi harus hanya mengisi aplikasi secara online bisa. Dengan diterapkan sistem informasi ini kendaraan otomatis, maka proses peminjaman laporan terkait itu sudah ke-record ya di sistem ini, jadi sehingga memudahkan manajemen untuk melihat laporan-laporan yang dibutuhkan dalam proses peminjaman kendaraan tersebut. Dan ini kesimpulan, jadi ketiga metode ini bisa banyak lagi metode lain dalam pengembangan sistem, tergantung kita mau menggunakan metode pengembangan sistem apa dan kebutuhannya seperti apa, dan kelemahan dan kekurangan metode masing-masing itu seperti apa. Mungkin itu penjelasan singkat tentang jurnal metode pengembangan sistem. Ini jurnalnya sudah dilampirkan di tugas kuliah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.